Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Paulus di hadapan Nero. Ayat renungan diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di antara orang-orang Roma, sudah menjadi kebiasaan mengizinkan seorang tertuduh menggunakan kesempatan memakai seorang pengacara untuk bertindak atas namanya di hadapan sidang pengadilan. Tetapi ketika Paulus dipanggil menghadap Nero, tidak seorang pun maju sebagai pengacaranya. Tidak ada seorang sahabat dekat untuk memelihara catatan tentang tuduhan-tuduhan yang dibawa atasnya atau bantahan untuk mempertahankan dirinya. Di antara orang-orang Kristen Roma, tidak seorang pun maju ke depan untuk berdiri mendampingi rasul tua itu di masa yang kritis ini. Bayangkan, Paulus menara integritas dan kebenaran, berdiri di hadapan Nero, raja yang sombong dan tidak bermoral. Nero berdiri dengan kuasa dan kebesaran dunianya yang tiada tara. Namanya menjadikan dunia gemetar. Kerut dahinya lebih ditakuti daripada bala sampar. Paulus, pejuang tua Tuhan, berdiri di hadapan raja yang angkuh tanpa uang, sahabat tanpa penasihat hukum, tetapi hatinya damai bersama Allah. Suatu perbandingan antara pengadilan Yesus dan pengadilan Paulus secara dramatis tampak jelas. Orang banyak di ruang pengadilan Roma terhadap Paulus sama saja dengan orang banyak yang mengelilingi Yesus dan Pilatus. Tuduhan bahwa Paulus telah mengakibatkan Roma terbakar ditambahkan pada tuduhan lama, hasutan dan bidat. Paulus tetap tenang. Orang banyak dan hakim memandangnya dengan keheranan ketika ia diperkenankan berbicara, membela diri. Semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Terang bersinar dalam pikiran banyak orang yang sesudah itu mengikuti cahayanya. Pokok pikiran. Untuk sesaat, surga terbuka kepada Nero yang bersalah dan mengeraskan hati itu, dan damai dan kesuciannya rupanya diinginkan. Pada saat itu, undangan kemurahan disampaikan juga kepadanya. Tetapi hanya sesaat pikiran pengampunan itu disambut dengan baik. Kemudian perintah dikeluarkan bahwa Paulus harus dibawa ke dalam kamar tahanannya, dan sementara pintu tertutup ke atas pesuruh Allah, pintu pertobatan itu tertutup untuk selama-lamanya terhadap Kaisar Roma. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 419-420. Pelajaran malam ini, Allah berjanji menyertai mereka yang dipanggil untuk bersaksi bagi Dia di hadapan pengadilan dan para penguasa. Ia akan memberikan kita kata-kata untuk kesempatan itu, sebagaimana yang Ia lakukan bagi Paulus. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami. Sampai pada malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh tetap kuat menjadi saksi-Mu di manapun kami berada, dalam situasi yang mungkin bisa membahayakan kami, ataupun menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami agar kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.